Atur. Menurut Dedi, pilihan kalian tepat, ucap Otnal yang membuat Paso dan Dianra terkejut namun kedua bocah itu berteriak riang gembira. Apa kakak tidak salah? Apa kakak yakin mengingat kejadian terakhir di ruang operasi? Aku takut dia akan panik seperti itu lagi. Ucap Dianra to the point meski dia memang menyukai gadis itu. Namun untuk masalah penting seperti ini dia tentu saja khawatir menyerahkannya pada sembarang orang. Otnal tersenyum, dia paham kekhawatiran adiknya itu. Justru karena melihat cara kerjanya selama operasi kemarin kakak jadi yakin memilih dia, Dek. Dia itu hebat, hanya saja ditekan terus sama si Aris kampret itu. Cih, ketua tim apa itu? Tak punya pengalaman, tak punya kemampuan. Memalukan, bahkan dokter Pelo tahun kedua mempunyai kemampuan yang melebihi kemampuannya. Aku ingin si Chelsea itu jadi ketua tim, dia yang terbaik, ucap Otnal dengan penuh semangat. Dianra dan Pasco saling menatap. Baru kali ini ketiga orang itu begitu bersemangat ketika membahas seorang wanita. Bahkan kedua bocah itu benar-benar menyukai Chelsea, terdengar dari kata-kata mereka. Wah, jadi Otnal sepertinya mulai membuka hati nih, goda Pasco seraya menaik turunkan kedua alisnya. Aham, cie yang mulai ngelirik cewek nih, tambah Dianra. Wajah Otnal seketika itu tiba-tiba bersemu merah karena digoda oleh kedua orang itu. Dia bahkan tidak tahu kenapa dia merasa malu seperti itu. Padahal hal biasa ketika dia membahas CC yang memiliki kemampuan meskipun ini pertama kalinya dia memuji seorang junior perempuan. Apa sih kalian gak jelas? Kalau aku ngomongin seseorang ya pasti karena bakatnya, gak ada maksud lain, dasar kalian ini. Pikirannya aneh-aneh aja, celutuk Otnal seraya mengerucutkan bibirnya. Yang bilangin aneh-aneh siapa kak? Atau jangan-jangan emang benar-benar aneh nih? Hahaha. Dianra kembali menggoda Otnal. Lagi-lagi wajah pria itu bersemu merah. Wajah Dedi merah-merah kayak tomat. Dedi kenapa? Celutuk Emily. Wah, Dedi kok tiba-tiba panas sih? Dedi demam? Tanya Edward yang memegang kening Otnal. Otnal tiba-tiba salah tingkah. Entah apa yang terjadi pada pria itu, tapi tingkahnya benar-benar aneh saat ini. Dedi baik-baik saja, jangan bahas yang aneh-aneh. Kalian berdua juga kenapa bahas yang enggak-enggak? Bikin kesel aja, gerutu Otnal sambil memalingkan pandangannya ke arah lain. Tiba-tiba seseorang mengetuk pintu ruangan Otnal dirawat. Halo, permisi. Siapa seseorang yang tak lain adalah Chelsea yang masih memakai baju pasien. Dia datang ke ruang Otnal sambil membawa tiang infus miliknya. Dokter Chelsea, silakan masuk. Ada apa? Dianra langsung menghampiri Chelsea dan menggandeng tangan gadis itu. Seraya melirik Otnal dengan wajah konyol untuk menggoda pria itu. Astaga, Dianra, bisakah kau kondisikan wajahmu itu? Kenapa kau selalu saja menggodaku? Dan kenapa juga aku jadi gugup, dasar kau Otnal? Batin pria yang tiba-tiba merasa kalau degup jantungnya lebih cepat dari biasanya saat melihat wajah polos Chelsea yang masuk ke dalam ruang inapnya. Maaf mengganggu, apa saya bisa berbicara dengan Dr. Otnal? Saya pikir tadi tidak ada tamu, ucap Chelsea yang merasa canggung dengan mereka. Tak masalah, bicara saja Nona, santai saja. Kami tidak akan mengganggu kalian, ucap Pasco yang sudah duduk anteng di meja sisi lain ruangan itu sambil membaca laporan usaha miliknya yang dia jalankan di Indonesia. Iya, nggak apa-apa kok kakak ipar. Maaf, maksudku nggak apa-apa kok kak. Celutuk Dianra. Astaga, si mulut cerewet ini ada-ada saja. Kenapa mulutnya ngomong seenaknya maunya sih? Batin Otnal yang jadi panas karena Dianra. Dianra, bisa tinggalkan kami sebentar? Tanya Otnal dengan nada datar dan dingin seperti biasa. Sebenarnya dia tak ingin menunjukkan sisi jenakannya pada Chelsea. Oh, cool. Kok tiba-tiba nada suaramu berubah, Kak? Apa karena gadis cantik ini, Tanya Dianra sambil mengangkat sebelah alisnya. Rasakan kau, Kak. Enak kan? Batin Dianra tertawa. Hai, Pasco, tolong tarik si bawal ini. Aku benar-benar kelimpungan dibuatnya. Gerutu Otnal. Kelimpungan apanya, Niel? Kau saja yang salah tingkah karena kami membahas nona cantik itu. Dasar kau ini, seloroh Pasco dengan santainya. Ya ampun, aku lupa kalau mereka saudara dan sama-sama tengil sialan. Batin Otnal lagi-lagi menggerutu.
Chelsea malah merasa aneh dan bingung dengan percakapan mereka. Bertambahlah rasa canggung pada diri gadis itu. Dianra please, pinta Arnold dengan nada memohon. Haha, baiklah, aku akan duduk di sana, kalian bicaralah. Anak-anak, ayo ke sini, ucap Dianra pada kedua bocah yang tertib mendengarkan mereka sejak tadi. Kini tinggal Chelsea dan Arnold saling berhadapan. Ada apa? Duduklah dahulu, ucap Arnold seraya menatap Chelsea. Baik, ucap Chelsea sambil duduk di kursi di samping berangkar Arnold. Bagaimana keadaan Anda, Dok? Kudengar Anda mengalami tremor di bagian tangan, tanya Chelsea. Keadaanku tentu tidak baik, Chelsea. Ini, Arnold mengangkat tangan kanannya yang terus-menerus bergetar. Ini terus bergetar dan rasanya sakit di bagian tengkuku. Bisa kau jelaskan apa yang terjadi? Tanya Arnold. Apa getarannya juga terjadi saat Anda tidur, Dok? Tanya Chelsea. Ya, menurut mereka yang menjagaku, tanganku bergetar bahkan ketika tidur, padahal sebelumnya tidak begitu, ucap Arnold. Apa sakitnya menjalar sampai ke punggung bawah dan mempengaruhi telinga? Tanya Chelsea lebih detail lagi. Rasa sakitnya sampai punggung bagian bawah, untuk telinga tidak terlalu berpengaruh, tetapi telingaku berdengung beberapa hari lalu, ucap Arnold. Baiklah, saya paham apa waktu tidur dokter sering terganggu dan sering memakai alat yang memancarkan radiasi? Tanya Chelsea lagi. Hampir setiap hari aku sulit tidur dan banyak menggunakan komputer, tapi sebelumnya tidak terjadi apa-apa, ucapnya. Chelsea mengangguk paham. Baiklah, menurut penjelasan dokter tadi, keadaan dokter saat ini dipicu dari kekurangan istirahat dan tidak dibarengi dengan suplemen otak, alias otak kekurangan vitamin namun kinerjanya sangat tinggi. Pancaran radiasi yang terus-menerus membuat saraf terganggu sehingga kinerja otak juga tidak berjalan dengan baik. Kinerja berlebihan pada otak menyebabkan saraf sensori pada bagian tangan dokter mengalami tremor seperti ini. Jelas Chelsea yang tanpa sadar memegang tangan Arnold. Kurang istirahat dan terlalu banyak berpikir membuat otak melemah dan mempengaruhi saraf. Rasa nyeri ditimbulkan dari efek kerusakan beberapa bagian saraf yang terkena pancaran radiasi dan juga karena dibiarkan terlalu lama, jelas Chelsea. Lalu apa yang akan kau lakukan? Tanya Arnold. Untuk kondisi ini, karena sudah dalam keadaan serius, kita dengan terpaksa harus melakukan prosedur operasi dengan memperbaiki saraf yang tegang dan memberikan obat yang sesuai, jelas Chelsea. Baiklah, segera atur jadwalmu, kita akan melakukan operasi minggu ini, ucap Arnold dengan tegas. Baik dok, akan saya sampaikan pada departemen beda saraf. Aku meminta dirimu, bukan departemen beda saraf, Nona Chelsea, ucap Arnold. Saya mana bisa dok, ucap Chelsea yang terkejut dengan kata-kata Arnold.